Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada Taruna-Taruni kelas 10 MIPA di kelas saya, yaitu kelas Matematika Wajib. Perkenalkan, nama saya Bangkit Joko Widodo, biasa dipanggil Ustadz Bangkit. Saya mengampu mata pelajaran Matematika Wajib di kelas 10 MIPA, kemudian Matematika Peminatan di kelas 10 MIPA juga. Jadi nanti kalian juga ketemu saya lagi. Kemudian saya mengajar di kelas 11 di Matematika Peminatan kelas MIPA juga. Oke, pada pertemuan pertama, minggu pertama ini kita tidak akan masuk ke materi, akan tetapi kita akan kontrak pembelajaran, gitu ya. Kita perkenalan dulu. Anda kenalan dengan saya kenal dengan kalian, gitu ya. Oke, kalau kalian di SMP dulu matematika hanya satu, ya, tidak ada matematika peminatan, tidak ada matematika wajib, gitu ya. Tapi di SMA, sesuai dengan kurikulum K13, kita ada di sini ada dua matematika SMA itu, yaitu matematika wajib, kemudian matematika peminatan. Bedanya di mana, Pak? Gitu ya. Di sini bedanya adalah ketika matematika wajib itu adalah materinya itu bakal dibahas, dipelajari di rombel yang MIPA maupun IPS. Jadi dua-duanya mempelajari materi yang ada di matematika wajib. Kemudian untuk matematika peminatan itu hanya yang MIPA saja. Jadi kalau kalian semua masuk yang rombel IPA, nanti kalian bakal ketemu dengan matematika wajib dan juga matematika peminatan. Nanti materinya kita akan bahas selanjutnya. Nah, untuk video ini atau pembelajaran ini kita akan fokuskan pada matematika yang wajib dulu. Yang di MIPA, di IPS itu juga ada. Oke, kita mengacu pada Permendikbud tahun 2016 nomor 24 tentang kurikulum K13, yaitu kurikulum yang kita pakai di sekolah ini. Jadi di dalam kurikulum tersebut banyak atau hampir semua mata pelajaran ada di situ, sudah ada ketentuannya, termasuk matematika wajib. Di dalam matematika wajib, dalam kurikulum tersebut sudah ada tujuan yang jelas apa yang mau kita capai, apa yang akan diperoleh kalian ketika kalian selesai mempelajari tentang matematika wajib. Nah, di situ dimasukkan ke dalam namanya kompetensi. Ada dua, kompetensi inti dan juga kompetensi dasar. Oke, kita langsung lihat saja di dalam Permendikbudnya seperti apa. Nah, seperti ini. Untuk kelas 10 ada kompetensi inti, ada kompetensi dasar. Ini yang harus saya sampaikan dulu sebelum kita masuk ke materi kepada kalian semua. Jadi tujuan kurikulum mencakup 4 kompetensi. Ingat-ingat ya. Ada yang pertama kompetensi sikap spiritual, kemudian yang kedua sikap sosial, yang ketiga pengetahuan, dan yang keempat keterampilan. Nah, rumusan kompetensi sikap spiritual itu apa saja? Yang di sini disebutkan bahwa kompetensi sikap spiritual yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Nah, ini ya. Karena di sini kita kita orientasi ke Islam yang Muhammadiyah, maka kita akan menghayati mengamalkan ajaran agama Islam, otomatisnya orientasi ke Muhammadiyahan, gitu ya. Kemudian untuk rumusan sikap sosial, ya ini itu adalah menunjukkan perilaku jujur, kemudian disiplin, kemudian tanggung jawab, peduli atau gotong royong, kerjasama, toleran, damai. Kemudian ada santun, kemudian responsif, kemudian proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta mampu menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Nah, ini adalah kompetensi inti sikap spiritual dan juga sikap sosial, gitu ya. Nah, ini lebih depannya seperti ini. Di dalam tabel ini ada kompetensi inti,
ada kompetensi yang ini inti 4 yang keterampilan, kemudian ini inti yang pengetahuan. Kalau tadi yang sikap spiritual sudah, kemudian sikap sosial sudah, sekarang masuk ke yang pengetahuan. Jadi di sini bisa kalian baca, yaitu memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, berdasarkan rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu. Tentang apa? Tentang ilmu pengetahuan, kemudian tentang teknologi, tentang seni budaya, dan sebagainya gitu ya. Nah, di sini terkait dengan fenomena dan kejadian yang ada dalam kehidupan kita. Menerapkan pengetahuan pada kajian spesifik sesuai bakat dan minat untuk memecahkan masalah. Ini kompetensi pengetahuan. Jadi setelah kita mempelajari matematika wajib tadi, kita akan memperoleh ini pengetahuan yang kita, wawasan yang akan kita gunakan nanti untuk kehidupan sehari-hari. Nah, penerapan dalam kehidupan sehari-hari itu namanya keterampilan. Jadi langsung action di sini, ada mengolah, ada menalar, menyajikan gitu ya. Ranah konkret dan abstrak tadi yang dalam matematika kan konkret ada, abstrak ada gitu ya. Nah ini, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Nah, jadi lebih ke action, tapi kalau yang kompetensi inti yang ketiga yaitu pengetahuan, dapat kita wawasan dapat, kemudian kompetensi inti yang keempat yaitu keterampilan. Jadi kompetensi inti ada 4. Yang pertama sikap spiritual, yang kedua sikap sosial, yang ketiga adalah pengetahuan, yang keempat adalah keterampilan. Itu kompetensi inti. Kemudian kompetensi dasar itu adalah istilahnya pasangannya, bukan pasangan, lebih ke aplikatif dari kompetensi ini tadi. Jadi dikembangkan secara detail lagi. Kompetensi dasar itu ada beberapa. Kalau untuk matematika wajib itu ada 10 kalau tidak salah. Ya, 10. Ya. Kompetensi dasar yang pertama interpretasi masalah pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, ini materinya. Yang pertama nilai mutlak dari bentuk linier satu variabel dan persamaan pertidaksamaan linier aljabar lainnya. Jadi untuk pertemuan pertama nanti untuk kali pertama itu lebih ke nilai mutlak. Ketika kita sudah dapat wawasan tadi yang ini 3 tadi, untuk yang keempat penerapannya kompetensi dasarnya adalah dapat menyelesaikan masalah. Masalah yang seperti apa? Masalah yang berkaitan tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Gitu ya. Ini materi yang pertama tentang nilai mutlak. Kemudian yang kedua, menjelaskan dan menentukan penyelesaian pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel. Jadi materi yang kedua adalah pertidaksamaan rasional dan irasional. Untuk kompetensi dasar yang 4, yang keterampilan, sama, dapat menyelesaikan masalah terkait apa? Pertidaksamaan rasional dan irasional. Itu ya. Ini materi yang kedua. Yang ketiga, sama, ini lebih ke sistem persamaan linear 3 variabel. Kalau dulu mungkin SMP sudah dapat X, Y, 2 variabel. Sekarang kalau SMA tambah 1 lagi, ada X, Y, Z gitu ya. Ada 3 variabel. Di sini sama, untuk kompetensi dasar yang keterampilan dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Kemudian yang keempat untuk materinya yaitu penyelesaian sistem pertidaksamaan 2 variabel tapi linear kuadrat dan kuadrat. Nah, itu nanti seperti apa? Nah, akan kita lihat ketika nanti kita sudah masuk ke materi. Ini masih gambaran umum. Untuk kompetensi yang keterampilan sama, menyajikan dan menyelesaikan masalah terkait pertidaksamaan 2 variabel yang kuadrat dan linear kuadrat dan kuadrat. Kemudian yang kelima, menjelaskan menentukan fungsi. Lah ini materi yang kelima. Fungsinya seperti apa? Terutama fungsi yang linear, fungsi yang kuadrat, kemudian fungsi yang rasional. Nah, ini yang sudah kita pelajari tadi di atas. Kita masuk fungsi ya. Di dalamnya ada apa saja? Ada notasi, ada daerah asal, ada daerah hasil. Kalau di SMP mungkin ada HP dulu, HP gitu ya, himpunan penyelesaian gitu ya. Kemudian ada ekspresi simbolik, ada grafik, nanti menggambar grafik juga di sini ya.
sama untuk keterampilannya menganalisa di sini dapat membuat grafiknya gitu ya. Ada titik potong, titik puncak, grafiknya seperti apa. Nah, ini nanti membuat grafiknya. Materi yang keenam atau KD keenam adalah operasi komposisi. Operasi komposisi pada fungsi ya, bukan operasi komposisi yang biasanya. Jadi pada fungsi dan operasi inverse. Khusus seperti ini ya. Ini untuk keterampilannya sama, menyelesaikan masalah berkaitan dengan operasi komposisi pada fungsi dan inverse. Materi yang ketujuh yaitu tentang rasio trigonometri. Dulu di SMP sudah dapat trigonometri, ada sinus, ada kosinus, tangen. Kemudian di sini ada ditambahkan kosekan, sekan dan sebagainya pada segitiga siko. Keterampilannya sama, menyelesaikan masalah berkaitan tentang rasio trigonometri. Kemudian materi yang ke-8, rasio trigonometri pada sudut-sudut kuadran dan sudut-sudut berelasi. Jadi lebih applied, advanced dari yang materi ke-7 adalah tingkatan yang lebih jauhnya lagi, lebih dalam lagi ya. Ini keterampilan sama, menyelesaikan masalah berkaitan tentang aplikasi trigonometri tadi. Kemudian materi yang ke-9 kita lebih dispesifikkan lagi tentang aturan sinus dan kosinus ya. Sinus dan kosinus. Keterampilannya sama, menyelesaikan masalah berkaitan dengan aturan sinus dan kosinus gitu ya. Yang terakhir materinya tentang fungsi trigonometri tapi bukan segitiga lagi tapi menggunakan lingkaran. Ya, menarik ya nanti membahas tentang rumus-rumus trigonometri pada lingkaran nah, seperti ini. Nah, ini salah kotak ya. Oke. Itu adalah KD, kompetensi dasar yang dipilah-pilah yang dispesifikkan dari kompetensi inti yang 4 tadi. Ya, itu akan kalian pelajari materi-materinya itu. Oke, paham ya? Oke, kita kembali ke slide tadi. Ini. Oke, kita sekarang masuk ke kontrak pembelajaran. Kontrak pembelajaran di sini ketika kalian masuk kelas, kalian bersikap dalam kelas, silakan sesuaikan dengan aturan yang ada di sekolah. Disiplin, kita taruni harus disiplin. Ya, harus sesuai aturan. Yang pasti kalau kelas saya harap sopan dalam berbicara, sopan dalam menghubungi guru, menggunakan WA ataupun berbicara dengan guru. Ya meskipun kita taruni bersifat tegas, tapi sopannya jangan hilang, gitu ya. Oke, kontrak pembelajaran awal tadi sudah saya sebutkan pada minggu pertama kita kontrak kuliah dan media yang saya gunakan adalah media video. Dan tadi saya bikin video ini kemudian saya share di dalam aplikasi WhatsApp. WA yang sudah kalian kemarin add saya menjadi kalau saya menjadi admin ya. Oke. Tidak apa-apa. Jadi admin di grup, nanti saya share di situ. Silahkan kalian pelajari gitu ya. Kemudian sampai minggu kedua sampai akhir Agustus kita masih menggunakan pembelajaran daring dalam jaringan yaitu online. Hanya saja kita sudah masuk ke materi. Nah, di sini kita menggunakan media yang bervariasi. Saya sendiri nanti videonya banyak, ada video, kemudian ada PowerPoint, ada video yang sketsa dan sebagainya, banyak sekali. Aplikasi yang saya gunakan nanti kita kesepakatan dengan sekolah. Kalau sekolah menggunakan kemarin kita mau menggunakan Jakarta, nanti kita pakai Jakarta. Kalau tidak, saya akan menggunakan psikologi, ya. Nanti kalau masih belum paham saya ajarkan. Kita harap akhir Agustus ini, kurang tahu ya akhir Agustus atau akhir Juli nanti. Semoga saja COVID sudah mereda dan kita bisa melakukan pembelajaran tatap muka. Kalau ada interaksi dengan guru, ada interaksi dengan siswa kan lebih enak. Kalian lebih paham, kalian kalau mau tanya silahkan langsung gitu ya. Kemudian akhir Agustus sampai akhir semester nanti, akhir semester akhir terutama, itu pembelajarannya kita harapkan bisa tatap muka ya. Karena kalau tidak tatap muka, bayangkan aja kalian seorang taruna-taruni baris berbarisnya seperti apa, disiplinnya seperti apa kalau kalian tidak masuk sekolah gitu ya. Itu saya.
Untuk penilaian saya kita sesuaikan dengan sekolah. Ada PTS, penilaian tengah semester, ada PAT akhir pembelajaran itu ya ada. Kemudian kalau saya pribadi nanti ada pretest ataupun post test yang mengukur kemampuan kalian, pemahaman kalian dalam mengambil atau menyerap ilmu yang saya berikan kepada kalian gitu ya. Itu. Kemudian untuk buku, silakan, banyak sekali sumbernya. Saya tidak membatasi. Saya lebih suka kalian punya banyak referensi, banyak buku, banyak ilmu yang kalian peroleh. Saya sendiri jadi nanti juga pakai buku yang banyak. Saya ambil dari sana sini, saya berikan ke kalian materinya gitu ya. Kalau untuk utama, saya menggunakan yang Sukino ini dari penerbit Erlangga, namanya Matematika untuk SMA atau MA kelas 10 semester 1 dan juga semester 2 nanti ya. Kemudian ada penerbit Erlangga lagi yang dari BK Nur Mandiri. Kemudian ada dari Kemendikbud, ada yang buku siswa sama buku guru. Dan nanti kalian memperoleh ya. Itu saya rasa cukup sekian untuk kontraknya. Dan itu perkenalan dari saya, perkenalan dari mata pelajaran yang akan saya ampu nanti. Sekarang saya ingin kalian yang memperkenalkan diri kepada saya. Silahkan kalian juga hari ini, waktu ini juga, sebelum ganti jam pelajaran, silahkan kalian memperkenalkan diri kalian menggunakan video. Menggunakan video HP saja tidak apa-apa. Kalian video, selfie ya, tapi video. Kalian sebutkan nama kalian, kemudian tempat tinggal kalian, SMP-nya dulu di mana gitu ya. Selanjutnya alasan kalian kenapa masuk ke SMA ini dan cita-cita kalian nanti setelah lulus dari SMA ini mau jadi apa. Itu yang saya pengen tahu dari kalian. Nanti kan kalau pakai video saya tahu wajah kalian seperti ini, kalian sikapnya seperti ini. Kemudian cita-cita kalian apa nanti. Soalnya kenapa kita dari semester awal, dari kelas awal pengen cita-cita kalian harus tahu biar nanti kita sebagai guru bisa memfasilitasi, bisa membimbing kalian menuju cita-cita kalian nanti, gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian. Silakan setelah ini kalian post share di dalam grup WA ini perkenalan kalian dalam video tadi. Tidak ada batasan waktu, silahkan mau panjang boleh, mau pendek boleh. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.